Halo teman-teman semua, welcome back with Dennis SLL. Kembali lagi sama gue hari ini, tapi kita nggak bahas saham. Hari ini kita bahas soal uang. Oke, gue yakin banget teman-teman semua di sini pasti pengen punya banyak uang. Dan hari ini gue pengen kasih 2 tips, 2 cara efektif untuk kita biar bisa punya lebih banyak uang. Oke, sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa subscribe dulu channel ini supaya bisa terus berkembang dan bisa mengedukasi masyarakat Indonesia seputar investasi dan juga literasi keuangan. Semoga video ini, materi ini bisa membantu teman-teman semua supaya bisa lebih banyak uang. Yuk, langsung aja kita masuk ke materi hari ini. Ya, gini teman-teman, prinsip paling dasar tapi biasa orang suka lupa. Kalau kalian mau banyak uang kemanapun kalian pergi, kalian harus tetap pegang prinsip ini. Uang yang keluar harus lebih sedikit daripada uang yang masuk. Sekali lagi, uang yang keluar harus lebih sedikit daripada uang yang masuk. Atau kata lainnya, uang yang masuk harus lebih banyak daripada uang yang keluar. Karena kalau misalnya uang yang masuk sama uang yang keluar sama, kalian nggak akan bisa banyak uang. Ingat prinsip ini, catat baik-baik kalau bisa di notes handphone kalian. Kalau bisa di wallpaper kalian ya. Uang keluar harus lebih sedikit dari uang masuk supaya kedoktrin tuh, jadi pikiran kalian bisa ingat terus, uang keluar harus lebih sedikit daripada uang masuk. Oke? Kita masuk ke next slide. Tanpa lama-lama kita langsung masuk ke tipsnya nih teman-teman. Cuman ada 2 tips yang paling ampuh supaya kita bisa lebih banyak uang. Yang pertama, gedein pemasukan kita. Paham ya? Yang pertama, gedein pemasukan kita. Dan yang kedua, kecilin pengeluaran kita. Tapi dengan konsep tetap yang sama adalah uang yang keluar lebih sedikit daripada uang yang masuk. Oke? Uang yang masuk harus lebih banyak. Nah, dari 2 ini, 2 tips ini, yang pertama gedein pemasukan dan yang kedua kecilin pengeluaran. Hari ini gue bakal bahas yang gue tandain warna hijau, yaitu kecilin pengeluaran. Tipsnya simple aja, tapi pas mau eksekusi setengah mati. Tapi tentunya setelah kalian nonton video ini, kalian bakal lebih memahami dan bisa mulai kecilin pengeluaran. Oke? Nah, teman-teman, dari 2 tips ini kenapa gue pilih nomor 2? Karena yang nomor 2 itu jauh lebih gampang. Jadi kita belajar dulu mulai dari yang gampang, baru kita masuk ke yang lebih sulit. Nah, kecilin pengeluaran lebih gampang dimulai daripada gedein pemasukan. Karena lu bisa mulai detik ini juga. Kenapa? Oke, gedein pemasukan, lu perlu nanti gue kasih cuplikan sedikit ya. Cuman gue bakal bahasin di part yang kedua, video yang kedua. Kalau mau gedein pemasukan, lu butuh yang namanya skill. Lu harus improve skill, lu harus butuh spare waktu untuk lu belajar lagi. Habis itu lu misalnya side job dan sebagainya macamnya. Sedangkan kalau lu mau kecilin pengeluaran, lu cuman perlu, nih next slide, catet, disiplin. Lu udah bisa kecilin pengeluaran. Bahkan detik ini nih, ketika lu saya nonton video ini, lu bisa mulai kecilin pengeluaran lu. Jadi gini, kalau lu mau mulai kecilin pengeluaran, lu harus disiplin. Dan catat semua pengeluaran lu, sekalipun itu cuma bayar parkir Rp2.000. Ya, bukannya ngajarin untuk pelit, tapi lu harus disiplin. Karena kalau lu nggak disiplin, lu nggak catat, lu nggak tahu bocornya itu ada di mana. Ya, nah habis itu budgeting teman-teman. Lu mulai budgeting ketika lu udah punya catatan pengeluaran, lu udah tahu bocornya di mana, boncosnya di mana, lu keluar duit banyak di mana, duit lo bisa habis di mana. Nah di next slide ini gue bakal kasih contoh ya, tapi ini bukan beneran, tapi kira-kira beginilah ya. Misalnya nih, contoh pengeluaran Dennis dalam 1 minggu. Gue itu misalnya orang yang coffee addict ya, jadi gue harus minum kopi setiap hari. Kalau nggak minum kopi nggak bisa ya. Jadi lihat nih, dari sarapan, lunch ya, terus Starbucks ya, habis itu dinner juga ya. Jadi selama 1 minggu ya, ini pengeluaran gue ya. Jadi gue udah tandain merah, itu yang bikin gue boncos tuh ya. Gue udah analisa nih misalnya nih. Nah, itu gue harus ngopi terus ya. Jadi gue ada ngopi Starbucks itu 4 kali. Habis itu gue ada minum kopi kekinian 3 kali. Dan juga gue ada dinner tuh hari Sabtu sama pacar 800.000. Hari Minggu dinner lagi 400.000 ya. Jadi gue merahin karena sebenarnya hal-hal itu mungkin bisa dikesampingkan. Bisa nggak dilakuin lah gitu ibaratnya. Nah cuman teman-teman, pas gue mau berhemat, gue harus pikirin satu hal penting. Gue nggak boleh misalnya nih, gue mau berhemat terus gue tiba-tiba nggak ngopi sama sekali. Nggak boleh. Kenapa? Itu akan membuat nanti gue nggak produktif. Karena gue suka banget sama ngopi. Gue konsentrasi kerja gue kalau gue ngopi. Kalau gue nggak ngopi, nanti yang ada kerjaan gue jadi nggak beres gitu. Jadi gimana caranya? Caranya adalah bukannya menghilangkan kita nggak ngopi, bukan. Tapi kita mencari atau membeli kopi yang lebih murah. Itu ada solusi. Ini contoh aja kopi. Hal yang lain juga bisa. Nah contohnya teman-teman ya. Gue ganti nih. Udah jadi yang warna biru itu ya. Starbucksnya gue ganti ke kopi saset. Kopi kekiniannya masih ada 1 sekali. Habis tuh hari Jumat tuh. Kenapa tuh masih minum Starbucks? Ya karena gue suka banget. Jadi gak masalah. Tapi dari yang tadinya 4 kali dalam seminggu, gue cuma minum 1 kali nih. Setelah direvisi nih. Setelah gue atur lagi keuangan gue dengan ulang.
Habis itu sisanya apa tuh? Sisanya gue ganti ke kopi saset. Tetap bisa ngopi kok ya. Tetap pala nggak pusing, yang penting ngopi. Ya tetap minum kopi kekinian masih ada tuh sekali. Starbucks masih ada sekali. Jadi gue masih enjoy gitu, nggak masalah. Habis itu gue juga ada jajan tuh sebelumnya 3 kali dalam seminggu ya. 40.000, 40.000, 40.000. Di bawah gue ganti. Jadi 15.000, 20.000, 25.000. Masih jajan kok 15.000 masih enak, 20.000, 25 masih enak. Jadi gue tetap jajan, cuman gue cari jajanan yang lebih murah. Habis itu di Sabtu dan Minggu, tuh hari Sabtu gue ada dinner 800.000. Itu pasti di hotel bintang 5 ya, mahal ya, hedon. Nah, gue tetap dinner dong, kalau nggak nanti pacar gue marah kalau nggak dinner ya kan. Jadi gue dinner, tapi gue cuma dinernya 300.000. Mungkin di restoran, di mall, tapi ya nggak terlalu mewah. 300.000 udah makan enak kok ya. Habis itu di hari Minggunya tadinya 400.000, gue tetap dinner, cuma 200.000. Mungkin di restoran yang kelasnya lebih rendah sedikit, tapi tetap makan restoran tentunya. Nah, jadi setelah revisi pengeluaran gue ya selama 1 minggu, gue berhasil hemat 965.000 dalam 1 minggu. Dan dalam 1 bulan gue berhasil hemat 3.860.000. Luar biasa kan? Cuman hemat kopi dikit ya, tetap ngopi, cuman hemat beli yang lebih murah. Habis itu gue juga hemat jajanannya sedikit, tapi tetap jajan. Habis itu gue juga hemat dinner gue sama pacar, tapi dinernya tetap dinner cuman yang agak murah dikit. Tetap ngedate, tenang aja. Kalau yang nggak punya pacar sih lebih enak lagi, bisa nabung lebih banyak. Nah, oke. Hemat 3,8 juta sebulan. Misal 3 juta aja deh ya. Mungkin ada yang miss, kita tetap ada beli-beli sedikit, agak bocor dikit. Kita sisa 3 juta aja deh. Habis itu kita invest nih 3 juta. Misalnya ke reksadana, pendapatan tetap atau reksadana saham. Selama 36 bulan atau 3 tahun. Dengan estimasi return 10% per tahun. Wah, bahas-bahasnya investasi lagi nih. Nggak apa-apa, ini cuma contoh doang. Gue itu mencoba pakai kalkulator investasi BCA. Kalau investasi 3 juta dalam sebulan dengan return 10% per tahun, maka selama 3 tahun uang kita jadi 126 juta. Kebeli 1 mobil, gila. Cuman gara-gara hemat kopi, hemat dinner, sama hemat jajan. Tapi tetap jajan, tetap ngopi, dan tetap dinner. Cuman kualitasnya diturun dikit gitu. Dari kopi yang mahal jadi kopi yang murah. Dinner yang hotel bintang 5 mungkin jadi hotel bintang 3 ya kan. Tetap dapat 126 juta lu selama 3 tahun. Jadi luar biasa. Coba deh teman-teman mulai 3 tahun kemudian teman-teman hemat ya, kecilin pengeluaran dikit. Hidup berubah. Jadi punya portofolio investasi. Yakin nggak mau mulai sekarang? Kalau lu udah nonton video ini, gue harap lu lebih aware lagi terhadap pengeluaran lu, supaya lu bisa lebih berhemat, supaya lu bisa lebih bijaksana dalam menggunakan uang. Toh nanti kalau udah kaya, lu mau ngopi Starbucks tiap hari, lu mau makan di hotel bintang 5 tiap hari juga nggak masalah. Tapi kalau passive income lu udah gede banget nih, misalnya udah kaya gitu teman-teman. Loh, tapi ini tips buat teman-teman semua. Ketika teman-teman mau hemat, lo harus hati-hati ketika mulai. Kenapa? Jangan sampai karena lu maksa hemat banget, sampai tanda kutip lu jadi orang yang pelit, sampai-sampai lu jadi nggak happy dan jadi nggak produktif. Kalau nggak produktif bahaya, yang ada nggak bisa dapetin income, malah nggak beres nanti kerjaan ya kan. Terus malah lu meledak jadi boros banget. Ibarat orang diet ya, terlalu ketat dietnya, abis itu meledak, semua makan dimakan. Jadi makin gendut gitu. Jadi ibarat teman-teman udah hemat, saking hematnya, saking pelitnya, selama 2 bulan udah nggak tahan. Akhirnya di bulan ketiga semua uang dibelanjain. Jadi meledak kayak orang diet. Jadi nggak bagus. Jadi teman-teman harus hati-hati, harus step by step. Oke? Lo boleh berhemat dengan cara yang benar. Lo boleh berhemat, tapi lo nggak boleh sampai menderita. Kalau udah sampai menderita, lo ubah lagi cara hemat lo. Berarti ada yang salah. Kalau lo suka minum kopi, lo nggak boleh sampai stop minum kopi, tapi lo harus beli kopi yang lebih murah. Kalau lo suka jajan, lo nggak boleh berhenti jajan, tapi lo bisa jajan yang lebih murah. Lo suka dinner di tempat bagus, lo cari tempat dinner yang harganya masih affordable. Jangan cari yang overpriced atau overvalue. Kebutuhan lo harus tetap terpenuhi biar bisa sustain. Yang kayak sarapan, lunch, dinner itu nggak boleh dihilangin ya. Karena lo harus tetap makan ya. Lo harus tetap misalnya isi bensin itu nggak boleh dihilangin ya. Habis itu, kalau lo maksa hemat sampai nggak keluar sedikit pun, pasti nggak enjoy dan nggak bisa bertahan lama. Padahal kita harus, tujuan kita berhemat ya, mungkin ada tujuan ya, misalnya 3-5 tahun supaya uang kita bisa lebih banyak. Entah itu untuk beli mobil, entah itu untuk merit nantinya. Jadi, harus bisa sustain teman-teman. Ya, nggak apa-apa bersusah-susah dulu, ntar 5 tahun kemudian hidup lebih enak kok, ya kan? Nah, video kali ini kita bahas soal kecilin pengeluaran. Nanti di part yang kedua, nanti covernya gue bikin sama. Kita bakal bahas soal gimana caranya gedein pemasukan. Dan pastinya itu bakal ramai banget. Karena gue yakin teman-teman semua yang nonton video ini, dan orang di luar sana pasti pengen banget gedein pemasukan, gedein income. Dan gue bakal bahas di sana, gue bakal bedah satu persatu. Tentunya lo orang bisa nonton video ini, bisa nikmatin materi dari gue gratis. Nggak perlu bayar apa-apa. Jadi gue minta tolong aja,
tombol subscribe, tolong subscribe dan share ke teman kalian. Dan jangan lupa like dan komen juga. Supaya channel ini bisa berkembang ya. Tujuannya apa sih? Tujuannya supaya Indonesia makin maju, makin hebat. Kenapa? Karena gue suka banget sama Indonesia, gue cinta sama Indonesia. Dan gue pengen masyarakat Indonesia makin maju dan melek secara finansial. Udah itu doang sih tujuan hidup gue sebenarnya. Oke, sambil nunggu video yang diupload yang kedua, lo bisa nonton video di bawah ini ya. Oh sorry, di sebelah kiri nih, di kiri nih ya. Itu konsep soal uang. Jadi gue jelasin soal uang. Uang itu adalah produk dari value creation. Gimana caranya lu bisa nambahin uang, yaitu dengan kasih give value yang lebih ke masyarakat. Gue jelasin di video ini. Lu bisa nonton dulu video ini sembari nunggu video part 2-nya gue upload mungkin 2-3 hari ke depan. Ya, kalau lu lihat video ini di masa depan, berarti video part 2-nya udah di-upload. Jadi lu bisa langsung nonton gitu. Oke, teman-teman semua. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan sekali lagi gue harapin banget lo orang bisa like, komen. Kalau lo orang punya pertanyaan apapun, punya saran, dan mau minta konten tentang apapun, gue buatin. Ntar lo komennya di bawah. Jangan lupa share ke teman kalian supaya channel ini bisa terus berkembang dan mengedukasi masyarakat Indonesia. Oh ya, gue lupa kan, sekali lagi subscribe juga jangan lupa. Oke teman-teman, sosial media gue nih ya. Ada Dennis SLL, Instagram, ada TikTok juga. Kalau mau join komunitas gratis buat saham tuh linknya gue taruh di deskripsi. Dan satu lagi, buat teman-teman yang nanyain, Bang kalau misalnya gue udah punya uang, gue mau investasi, gue nggak ngerti caranya. Bang gue gimana cara invest saham segala macamnya. Lu bisa belajar kelas saham gratis di YouTube ini. Tapi kalau lu mau dibimbing sama gue secara semi-private, sama partner-partner lain gue, supaya lu langsung bisa ya, kayak lu lebih cepat lah belajarnya, lu juga bisa belajar dalam sampai jadi investor atau trader mandiri ya. Lu bisa ke deskripsi, lu klik linknya di paling bawah, ada tulisan Join SSV Family. Lu pencet aja, nanti lu bakal terhubung ke WhatsApp ya. Nanti admin gue bakal layanin lu, dan lu bisa tanya-tanya gimana cara join SS Family. Lu join aja, itu bayarnya kalau lu ada duit ya, itu cuma bayarnya sebulan 100-200 ribu kok. Dan lu bisa belajar bareng gue, ada partner lainnya. Tentunya nanti lu bisa dapetin cuan dari saham, dan harusnya ya cuan dari saham itu bisa lah bayar member lu setahun malah. Jadi kalau lu nggak join ya juga nggak apa-apa, tapi kalau emang lu punya dan pengen belajar lebih dalam, saran gua join di SS Family supaya kita bisa belajar bareng, improve bareng, dan tentunya cuan bareng kayak gitu. Oke, thank you teman-teman semua. Oke, sorry kalau misalnya video ini ada salah kata-kata atau apapun ya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.